Selamat siang teman-teman semua yang sudah hadir di studio kali ini dan para pendengar setiap podcast Merah Putih. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yaitu tentang metaverse. Pasti dari kalian ada nih sedikit banyak tertarik tentang metaverse. Nah, kali ini kita mau bahas isu yang sedang hangat bersama 5 teman saya, yaitu ada saya sendiri, Lintang Weni Febrianti sebagai moderator, dan juga silakan teman-teman mengenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Jevon Prawirawan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanai Median Rena. Halo semuanya, nama saya Agnia Dewi. Halo semuanya, nama saya Michael Marcel Bintang Rosa. Nah, karena teman-teman sudah memperkenalkan diri semua, kita mulai aja kali ya, biar nggak lama-lama banget. Oke, akhir-akhir ini mulai booming dunia metaverse. Mungkin juga banyak teman-teman yang belum tahu tentang dunia metaverse ini. Jangan lupa dengerin podcast kita kali ini, jangan di skip dan enjoy. Sisi ambisius Mark sebagai pendiri Facebook memang tidak main-main. Setelah berjaya dengan Facebook, kini Mark ingin mewujudkan dunia impiannya, yaitu dunia metaverse. Tidak main-main dari mengubah nama Facebook yang melekat di benak masyarakat menjadi nama Meta Platform. Pasti kalian juga tahu kan, di WA itu biasanya powered by Facebook, tapi sekarang tulisannya powered by Metaverse gitu ya. By Meta Platform seperti itu. Agaknya metaverse yang diimpikan oleh Mark ini sangatlah luar biasa. Seperti apa sih kira-kira yang ingin dibangun Mark di dunia metaverse? Nah, untuk mewujudkannya, Mark dan metaverse-nya akan meluncurkan produk-produk fisik. Seperti apa sih produk-produk metaverse ini? Mari kita tunggu ke depannya dan kita tunggu perkembangannya. Dan kita kali ini akan membahas tentang sisi lain metaverse yang luar biasa dan kita hubungkan dengan realita kehidupan di Indonesia. Oke nih, aku langsung aja ke pertanyaan pertama. Menurut Kanaya ya, metaverse itu apa sih? Ya, menurut kamu? Oke, menurutku metaverse itu dunia virtual yang memungkinkan antar pengguna supaya dapat saling terhubung, dapat berkomunikasi, terus bekerja, bermain, sampai kita bisa melakukan transaksi juga melakukan hal-hal lainnya itu di dunia nyata. Oke, jadi sekilas dari jawabannya Kanaya itu dunia metaverse itu seperti dunia digital ya, full digital dan kita nanti bisa mengeksplorasi dunia digital itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aku pengen tanya ke saudara Jevon. Menurut Jevon, HAM itu apa ya menurut kamu? Menurut saya, HAM adalah hak asasi yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada setiap individu di bumi. Jadi, setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. HAM juga didapatkan oleh individu sejak lahir dan tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapa saja. Mungkin itu aja. Oke nih, kalau tentang hak aku juga sedikit banyak itu tahu. Hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu lahir. Nah, kalian ada yang kepo nggak ya? Kenapa sih aku bahas metaverse? Apa sih hubungannya dengan HAM? Nah, teman-teman saya ini akan membahas dulu tentang apa sih hubungan metaverse dan HAM. Nah, karena keduanya ini adalah dua hal yang saling berkesinambungan. Kalau menurut Aquina, hubungannya itu kira-kira apa ya? Baik Lintang, menurut aku pribadi, hubungan antara metaverse dengan HAM adalah kehadiran dunia virtual dapat mengancam otonomi manusia atau hak asasi manusia yang paling dasar. Dalam metaverse, sesuai visi CEO Meta, yaitu Mark Zuckerberg, semua tindakan pengguna harus mendapatkan izin program yang dikendalikan perusahaan. Siapapun yang memasuki Meta bisa disebut tidak memiliki otonomi apapun.
Setiap tindakan berada dalam kendali digital perusahaan seperti Meta yang dapat menolak memberi kebebasan bergerak kepada penggunanya. Karena pergerakan kita sepenuhnya berada dalam sebuah sistem pengkodean, itu membuat semuanya berada di dalam kebijaksanaan kontrol digital perusahaan. Memang kita belum benar-benar tahu seperti apa nantinya metaverse. Ini masih sekedar spekulasi pengamat dan bentuk antisipasi. Tetapi itu juga dapat menjadi bahan renungan kita untuk gambaran dari aturan dan sistem di metaverse nantinya, agar lebih terasa menguntungkan semua pihak yang terlibat. Oke nih, aku juga setuju banget sama apa yang dibilang Aquina, karena menurutku hubungan antara HAM dan Metaverse ini sangatlah kompleks ya, karena dalam dunia tidak digital pun HAM itu sangat melekat pada diri manusia. Apakah ketika muncul dunia Metaverse ini muncul lagi hak manusia yang lain atau sama saja seperti itu? Mungkin bakalan kita bahas, soalnya kita ada ini nih, salah satu film yang memuat tentang Metaverse, dan film ini tuh sudah dibikin oleh Mark Zuckerberg sebagai pendiri Facebook, dan beliau itu berbicara di filmnya mengenai seperti apa dunia Metaverse yang diinginkannya, seperti itu ya. Lalu baik teman-teman, beberapa waktu lalu Mark ini membagikan video tentang film semi dokumenter tentang judul The Metaverse and How We Will Build It Together. Nah, kalian pasti sudah nonton kan ya film ini, karena menurut saya pribadi film ini tuh sangatlah menarik karena memuat banyak sekali informasi tentang Metaverse. Kenapa menurut saya sangat menarik? Karena tidak semua orang pada saat ini tuh melek dunia teknologi, apalagi Metaverse, karena Metaverse adalah notabene itu adalah teknologi yang paling baru seperti itu. Jadi menurutku dengan adanya film Mark ini mengenai Metaverse itu sangat membantu masyarakat secara luas untuk mengenal seperti apa sih dunia Metaverse ini. Nah, kalau menurut Marshall tentang dari film ini tuh bagaimana ya? Apakah ada tanggapan? Jadi kalau menurut saya, film ini nih menjelaskan bahwa Metaverse dapat bermanfaat sebagai sarana pengembang individu dan juga bisnis daring secara bertahap. Hal ini tentunya akan membuat Metaverse lebih esensial dan progresif. Terma Metaverse awalnya muncul dalam novel Snow Crash yang berkarya Neil Stephenson yang diterbitkan tahun 1992. Metaverse menjadi semakin mutakhir semenjak aktualisasi internet semakin cepat dan juga produk-produk pendukung Metaverse yang ikut berkembang. Selain itu, terlepas dari semua ancaman buruknya, konsep Metaverse sebenarnya mampu membuka ruang untuk lebih banyak memungkinkan. Penggunanya bisa lebih mudah berinteraksi, bersosialisasi, berekreasi, bekerja, bermain, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan direalisasikannya Metaverse, aktivitas manusia di banyak sektor seperti ekonomi, hiburan, dan sosial menjadi lebih mudah karena memungkinkan manusia, terutama yang memiliki akses kapital yang tinggi, untuk menembus batasan-batasan fisik yang ada. Oke nih, menarik banget ya apa yang dikatakan Marshall ini. Aku juga sangat setuju karena sudah memuat inti-inti dari Metaverse itu apa. Sampai sini kayaknya udah cukup seru bahasan kita, dan kita tetap akan bahas tuntas tentang film Metaverse ini ya teman-teman, jangan di skip. Oke, dari film tersebut terdapat 13 bagian penting, yaitu social connect, entertain, game, fitness, work better, education, commerce, build the metaverse, build the responsibility, build the next device, and what will it to make metaverse feel real. Nah, dari teman-teman kan sudah nonton filmnya nih ya, aku tadi kan udah bilang ya, aku mau tanya tanggapan kalian tentang film ini, entah tentang pro kontranya, setuju atau tidak dengan adanya dunia metaverse ini,
harapannya bagaimana, tanggapannya bagaimana, seperti itu. Yang pertama aku mau tanya ke Aquina dulu. Oke, Lintang, kalau menurut aku setuju dalam metaverse ini ya dibuatnya dalam film tersebut. Karena dengan dunia virtual yang canggih, itu bisa mempermudah pekerjaan kita nantinya. Dan untuk harapannya yang pasti dengan adanya metaverse ini bisa mempermudah pekerjaan kita, tetapi tetap mengutamakan keamanan data atau informasi kita. Gitu, Lintang. Oke, berarti kamu tuh dari yang aku dengar setuju-setuju aja ya dengan adanya dunia metaverse. Kalau menurut Aquina pribadi, dunia metaverse apa sih yang kamu impikan ya? Kalau dunia metaverse-nya Mark kan memuat 13 bagian penting tadi. Kalau menurut Aquina yang kepengen ada di dunia metaverse itu seperti apa? Entah kamu pengen jalan-jalan terus tapi rasanya real atau gimana, atau bisa kalau dunia metaverse kan kita bisa ada kayak pintu kemana aja dan itu bisa dilakukan secara langsung gitu ya. Mungkin Aquina punya impian-impian sendiri yang seperti itu, boleh disebutkan? Ya, Lintang, kalau aku sih pingin ya kayak misalnya aku punya teman yang mungkin beda daerah gitu ya, mungkin di Malang, teman aku di Sumatera nih, tapi aku pengen kayak ngopi bareng, kelompok bareng gitu. Jadi dengan adanya metaverse kan bisa mempermudah ya, seperti itu, Lintang. Oke nih, ya kalau kita kan biasanya cuma lewat video call aja gitu ya. Kalau mau nongkrong susah gitu ya. Kalau ada metaverse ini mungkin bisa nih main-main ke rumah temennya pakai metaverse gitu. Oke, seru. Lalu kalau Kanaya nih, kamu ada pro kontra atau tidak setuju dengan adanya dunia metaverse atau bagaimana nih? Oke, kalau menurutku dari 13 tadi yang disebutin sama Lintang, ada pro-nya. Nah, pro-nya tuh menurutku setuju karena emang zaman sekarang mungkin kita lebih metaverse itu ada karena bermanfaat juga buat kita. Tapi kalau kontranya itu emang menurutku belum ada undang-undang yang berlaku sehingga nanti kalau semisalkan ada kasus atau ada sesuatu yang tidak diinginkan itu lebih susah dipidananya gitu. Oke banget nih jawabannya Kanaya ya, karena aku sendiri juga belum kepikiran tentang undang-undang yang mengarah tentang peraturan yang ada di metaverse seperti itu. Oke, kalau Kanaya, kamu berkeinginan dunia metaverse itu seperti apa? Di sisi lain kan kamu ada tidak setujunya nih. Di setujunya itu kamu ingin metaverse itu bagaimana? Mempunyai tempat impian kah? Atau Kanaya pengen jadi hakim nih di dunia metaverse supaya bisa memberikan undang-undang kepada semua yang memakai dunia metaverse ini gitu. Kalau menurutku, aku sebenarnya nggak jauh-jauh dari Aquina dunia metaverse-nya karena memang zaman sekarang kan kita kan online kan, semuanya serba online gitu sekarang. Jadi aku lebih kayak membutuhkan dunia metaverse itu untuk ketemu sama teman-teman. Tapi di sisi lain karena ada kontranya dan itu berhubungan dengan undang-undang. Jadi kalau misalkan kita mau terjun dalam ke dunia metaverse itu mungkin kayak lebih dimatangkan lagi. Itu sih kalau dari aku. Oke nih, aku juga setuju banget dengan adanya Kanaya ya, dengan jawabannya Kanaya ya. Karena dengan hadirnya metaverse ini sangatlah mempermudah kehidupan kita. Tetapi mungkin dari segi pemerintah juga harus terus berbenah mengenai undang-undang yang mungkin bisa diberlakukan di dunia metaverse ini. Karena tidak
tidak ada yang tidak mungkin jika di dunia metaverse itu bakalan ada kasus-kasus atau pelanggaran yang berkaitan dengan manusia, kehidupan manusia, atau juga dengan HAM-nya. Oke nih, selanjutnya aku mau tanya siapa ya? Oke, karena tadi sudah berbincang-bincang dengan Kanaya, dan Kanaya sudah memberikan insight-nya tentang harapannya kepada metaverse dan keinginannya kepada metaverse, kita lanjutkan kepada narasumber berikutnya, yaitu Kakak Jevon. Silahkan Kakak Jevon, mungkin ada pro kontranya dari dunia metaverse ini, atau tanggapannya bagaimana tentang dunia metaverse ini? Apakah Anda setuju atau tidak setuju, atau sebaiknya ada tetapi aku nggak usah belajar gitu, atau gimana? Silahkan. Terima kasih Kakak Lintang. Menurut saya metaverse ini sangat bagus, apalagi di zaman ini sudah modern sekali bagi semua orang. Tetapi saya agak kurang setuju karena teknologi ini menjadi ancaman paling nyata bagi umat manusia. Karena itu ancaman yang paling nyata yaitu membuat orang menjadi malas. Apalagi sudah kita sebagai anak muda berubah setelah meluasnya penggunaan media sosial. Apalagi jika ditambahi dengan teknologi yang jauh lebih mengasihkan lagi seperti metaverse. Tidak hanya lalu ada gangguan, ada permasalahan yang disebabkan oleh metaverse, memungkinkan itu seperti peluang kejahatan dunia maya juga makin terbuka lebar. Karena metaverse ini memungkinkan penggunanya menampilkan citra diri yang sangat lain dengan kenyataan aslinya di dunia nyata. Juga termasuk pencurian data serta manipulasi terhadap seseorang yang bisa lebih leluasa dilakukan. Mungkin dari itu saja. Oke, aku juga setuju sih ya. Poin-poin yang aku tangkap dari Kakak Jevon ini sedikit banyak sudah dikatakan oleh Kak Kanaya. Dari kontranya, tidak setujunya itu mungkin hampir sama seperti itu. Berikutnya aku mau tanya kepada Marshall, bagaimana nih tanggapannya tentang dunia metaverse? Terutama hubungannya dengan hak asasi manusia. Apa ada bedanya hak asasi manusia di dunia metaverse dan di dunia non digital seperti ini, seperti itu? Silakan. Kalau menurut saya sih dengan adanya metaverse ini kita dipermudah dalam dunia berinteraksi, karena metaverse bisa menyatukan orang-orang melalui media virtual, serta orang-orang akan bersenang-senang karena mereka dapat bersama dan mengadakan pertemuan sosial sampai berpergian ke berbagai tempat dan orang yang mereka cintai, bahkan ketika mereka tidak bersama secara fisik. Selain itu juga percaya sih dari segi kontra, setelah kedatangan metaverse, manusia akan mulai terkurung pada diri mereka sendiri, karena kehidupan sosial fisik akan hilang sampai batas tertentu, karena semuanya akan menjadi virtual, dari sekolah ke kantor hingga pertemuan sosial. Manusia bahkan mungkin lupa untuk membedakan antara dunia maya dan dunia asli, karena adanya metaverse seperti anak-anak yang kecanduan game saat ini, sehingga orang-orang akan kecanduan berada di dunia maya dan mereka mungkin melupakan nilai kehidupan nyata dan alam. Oke, terima kasih banget jawabannya dari Marshall. Aku mau highlight satu hal ya, tadi tentang pemisahan hak-hak itu. Menurut saya, aku sangat setuju dengan pernyataanmu, karena dunia metaverse dan dunia in real life itu sangat erat kaitannya dengan HAM. Perlu kita bedakan bagaimana kita menyikapi keduanya.
Lalu saya sebagai moderator juga ingin menambahkan tanggapan saya, pro kontra saya tentang adanya dunia metaverse. Tanggapan saya mengenai dunia metaverse ini, saya sangat setuju karena dengan adanya dunia metaverse berarti perkembangan teknologi ini sudah semakin luas seperti itu. Lalu pronya dari dunia metaverse ini sangat memberikan kemudahan-kemudahan ya bagi kita karena kita bisa bermain, belajar, lalu bersosialisasi, bekerja, dan lain-lain. Tetapi ada satu hal yang saya kurang setuju dari dunia metaverse, sekarang kurang setuju. Nanti jika ada kebijakan atau perilaku lebih lanjut dari pemerintah, mungkin saya juga dengan senang hati terjun langsung ke dunia metaverse seperti itu. Saya tidak setuju itu mengenai hal di mana metaverse ini di Indonesia itu masih sangatlah jarang atau masih sangatlah teknologi baru sehingga peraturan-peraturan belum ada mengenai di metaverse itu. Belum ada yang bisa diimplementasikan di dunia metaverse itu. Mungkin kedepannya jika pemerintah Indonesia sudah berkembang untuk seiring perkembangan zaman pasti juga melakukan pembenahan jika nanti ada peraturan-peraturan yang bisa diimplementasikan atau bisa dilakukan di dunia metaverse itu akan menjadi nilai tambah tersendiri. Lalu karena kontra saya ke dunia metaverse ini tidak ada peraturan atau undang-undangnya, maka saya akan memberikan solusi, yaitu saya ingin meminta pemerintah lebih berusaha untuk mengembangkan peraturan-peraturan ini agar semakin kompleks seperti itu. Kalau dari teman-teman tadi kan ada beberapa yang pro dan kontra ya. Kalau dari aku Ina, solusi yang diberikan kira-kira apa ya? Ataukah ingin memohon kepada pemerintah atau ingin bergantung kepada cendekiawan atau kepada diri kamu sendiri? Oke, silahkan. Menurut aku, mulai dari diri sendiri ya. Jadi dari diri sendiri kita bisa membatasi di mana dunia virtual dengan di mana dunia real life, seperti itu. Oke, kalau dari Kanaya apa ada tambahan? Kalau dari aku mungkin hampir sama kayak Aquina juga, itu ya lebih membatasi lah antara dunia metaverse sama dunia nyata karena ya kan itu tadi masih ada pro dan kontranya, jadi harus lebih diperhatikan juga gitu sih. Oke nih, aku punya pertanyaan ya. Nanti silakan teman-teman bisa tanggapi atau memberikan masukan atau pencerahan terhadap permasalahan yang sedang saya pikirkan. Jadi, dunia metaverse ini kaitannya erat dengan seorang individu manusia. Lalu, untuk menuju ke dunia metaverse itu, kita pastinya membutuhkan teknologi berupa internet atau VR atau IR seperti itu ya. Karena setiap akun misalnya nanti di dunia metaverse itu saya mempunyai akun dengan avatar seorang lintang seperti itu ya. Apakah dunia metaverse ini menjamin bahwa tidak akan terjadi kejahatan-kejahatan, misalnya akun VR saya atau IR saya atau akun yang saya gunakan di metaverse akan dilosyon orang lain atau bahasa kasarnya itu dihack gitu. Jadi semua tindakan saya di metaverse, meskipun itu avatarnya menggunakan saya, padahal itu orang lain seperti itu. Jika hal itu terjadi di dunia metaverse, bagaimana solusinya? Jika kita mengandalkan pemerintah, tentu penanganannya mungkin lama karena belum ada peraturan mengenai itu seperti itu. Kalau dari kalian nih yang notabene generasi muda, bagaimana sih cara menghalau kasus-kasus seperti ini? Khususnya kan kasus ini berhubungan dengan HAM, memakai
orang lain, memakai orang lain untuk ngefaker gitu, seperti itu. Oke, aku mau tanya ke Jevon deh, boleh? Ya, menurut saya mungkin orang-orang tidak menggunakan metaverse juga harus lebih baik lagi, kayak menghargai privasi orang lain, tidak boleh seperti kayak hacker-hacker gitu mengambil privasi orang, membuka privasi orang dengan sembarangan, karena juga itu merupakan bagian dari HAM, yaitu hak asasi manusia. Begini saja. Oke, ke Marshall, aku mau tanya nih, kamu punya ketakutan sendiri nggak sih ke dunia metaverse? Misalnya nanti aku takut seperti kasusmu nih, nanti akunku dipakai orang lain, aku jadi nggak punya privacy seperti itu. Apakah kamu punya ketakutan tersendiri mengenai metaverse ini? Saya nggak akan terjun ke dunia metaverse karena saya tidak mengerti seluk-beluknya, atau saya nggak mau terjun ke dunia metaverse karena saya yakin nanti data-data saya akan dicuri, seperti itu. Atau saya tidak mau mempelajari metaverse karena HAM, berhubungan dengan HAM saya, nanti hak saya nanti di metaverse belum ada peraturan, jadi saya tidak bisa mendapatkan jaminan atas hak asasi manusia saya, atau bagaimana? Marshall, silahkan. Kalau menurut saya sih mungkin masih belum pertimbangan untuk terjun ke dalam dunia metaverse, karena saya sendiri juga belum banyak mempelajari tentang dunia metaverse. Karena kalau udah kita terjun juga, data privasi itu mungkin lebih penting, karena kita dapat dimasuki oleh orang jika data privasi kita tidak terlalu kuat untuk keamanannya. Dari Aquina mungkin ada tambahan? Kalau dari aku cukup ya, setuju dengan pendapatnya teman-teman yang lain. Oke nih, kalau dari aku sendiri untuk terjun ke dunia metaverse ini mungkin aku nunggu trendingnya dulu ya, karena dengan adanya trending itu biasanya nanti pemerintah akan berkembang membentuk peraturan-peraturan baru yang bisa diimplementasikan di dunia metaverse atau yang lain. Soalnya ketika nanti misalnya di dunia metaverseku bisa membuka akun bank, apakah hal itu bisa dijamin keamanannya oleh pemerintah, atau akan mendapatkan kasus misalnya pencurian atau penyalahgunaan seperti itu. Karena hal-hal tersebut juga bagian dari hak asasi manusia yang seharusnya itu dijamin oleh pemerintah karena sudah ada undang-undangnya, seperti itu. Nah, kayaknya pembicaraan kita pada siang hari ini tuh berat banget ya tentang metaverse, tapi aku yakin kalian pasti juga senang karena mendapatkan berbagai insight dari teman-teman yang lain mengenai dunia metaverse ini. Oke, dari yang aku simpulkan dari podcast kita siang hari ini, yaitu dunia metaverse ini sangatlah bermanfaat karena memuat berbagai macam kegiatan yang bisa dikemas dalam bentuk digital atau melalui internet tanpa kita harus bersusah payah berpindah ke tempat yang lain, seperti itu. Tetapi dalam prosesnya metaverse ini juga memerlukan banyak perbaikan, entah dari pemerintahnya, atau entah dari cendekiawannya, entah dari foundernya, atau entah dari usernya, karena masih banyak kekurangan-kekurangan dari metaverse yang mungkin bisa kita kembangkan sebagai generasi muda untuk ikut memajukan perkembangan teknologi ini. Lalu harapannya sebagai generasi muda, kita tetap berperilaku dengan baik ya, dengan tidak
menginjak-injak hak asasi manusia milik orang lain, karena selalu ingat bahwa hak asasi manusia dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain, seperti itu. Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan peduli kepada sesama. Lalu di dunia metaverse ini memerlukan banyak perbaikan, di antaranya yang utama mengenai pemerintah. Pemerintah harus memberikan undang-undang yang kiranya bisa menyelesaikan kasus yang mungkin timbul di kemudian hari di dunia metaverse. Seperti itu. Apakah dari teman-teman ada tambahan yang lain? Atau sudah cukup terhadap yang aku simpulkan? Apakah ada tambahan? Gak ada ya teman-teman? Aman? Udah cukup, Jempolnya Kak. dong. Oke. Kayaknya podcast kita pada siang hari ini cukup sampai sini aja, karena sudah lama banget ya. Biar nanti teman-teman habis dengerin podcast kita, oh iya nih ada insight baru, oh iya nih aku harus gini, oh iya nih aku harus begitu. Oke, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber kita yang hadir pada sore hari ini. Tepuk tangan dulu. Oke. Terima kasih semua atas kehadirannya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you and bye-bye.